Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, anggota WAG Masjid Bilioner yang dirahmati Allah beserta para pemirsa yang ada di Indonesia, kami ucapkan selamat datang di acara seminar nasional Masjid Bilioner yang pertama kali kita gelar ini. Insya Allah para sahabat sekalian, pada hari ini kita akan mulai acara seminar ini dengan menghadirkan dua pembicara, yaitu yang pertama adalah Kang Randy Saputra, kemudian yang kedua adalah Gurunda Ustadz Lukman bin Hakim. Tema kegiatan kita pada hari ini adalah membangun masjid makmur berlimpah hingga beraset miliaran. Jadi Masjid Bilioner ini perlu kami sampaikan bukan sekedar masjid yang punya aset bermiliaran, tapi juga dia harus makmur dan berlimpah. Apa manfaatnya seminar ini? Manfaatnya adalah agar kita bisa menambah wawasan tentang apa itu masjid makmur berlimpah, ya. Kemudian bagaimana prakteknya pada saat ini, dan kita kemudian insya Allah akan mendapatkan wawasan dari para guru kita yang akan kita hadirkan pada acara kali ini, ya kan, untuk memahami tentang konsep Masjid Bilioner. Nah, sebelum kita mulai, ini Kang Reni juga sudah bersiap-siap untuk bergabung dengan kita. Hari ini saya berada di Kota Pontianak, gitu ya. Cuman sebelum kita mulai, ya kan, mungkin kita akan cek dulu, sapa dulu sahabat-sahabat sekalian yang ada mengikuti kegiatan ini, sambil kita rapikan semuanya. Ini Masya Allah ada dari Bone hadir ya, Demak hadir, kemudian ada yang dari Palu juga, ya. Ini juga kita kepengen betulkan juga nih backgroundnya nih. Bang Denny, ini backgroundnya kayaknya harus nampak semuanya, bisa nggak diatur? Lalu juga ada dari Malang, Masya Allah, ada Malang juga hadir. Kita tunggu teman-teman karena yang di Masjid Bilioner, ini bergabung dengan kita tuh Masya Allah ada sekitar 2000-an orang ya. Ini. Baik. Ya, ini sambil ngecek sound ya, cek sound teman-teman. Juga ada dari Bojonegoro, Tangerang, Masya Allah. Kemudian juga, ya ini kita baru ngecek nih, ada yang bilang noise-nya Ustadz, oke, ini kita coba perbaiki dulu sebelum kita undang Kang Randy masuk ke dalam seminar ini. Kita cek dulu sambil ngecek soundnya. Ada Mas Songko juga, Masya Allah, dari Jogja ya. Kemudian dari Kuburaya, dari Sidoarjo. Ramai teman-teman, Masya Allah. Dan tolong sama-sama diingatkan sahabat-sahabat yang bergabung di Masjid Bilioner, masih ada ribuan untuk hadir di acara ini. Kita akan segera mulai acara seminar ini. Baik, nanti kita sambil menunggu kesiapan dari narasumber kita, yaitu Kang Randy Saputra. Saya akan berikan sedikit pengantar bahwa kegiatan ini adalah sebuah kegiatan perdana yang kita bikin, yang kita laksanakan di Masjid Enterprise. Apa itu Masjid Enterprise? Masjid Enterprise adalah sebuah lembaga yang insya Allah akan membantu para sahabat sekalian untuk memahami ya bagaimana cara mengembangkan masjid makmur berlimpah itu di seluruh Indonesia. Kita akan melakukan riset, pengembangan program, dan kemudian bahkan menjadi advisor bagi para sahabat yang ingin membangun masjid. Baik, kita menunggu dari tim operator apakah sudah siap untuk mengundang Kang Randy Saputra masuk ke dalam YouTube ini. Baik, sambil menunggu, mari teman-teman kalian, sahabat-sahabat sekalian yang belum bergabung di YouTube, kita ajak teman-teman semua, teman-teman sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam seminar ini. Ini seminar baru pertama kali, ya kan? Istilah kata kunci Masjid Bilioner ini pun baru pertama kali kita launch pada hari ini, dan insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita ramaikan masjid kita, ya, kita makmurkan masjid kita supaya menjadi bagian dari solusi untuk membangun bangsa ini. Kita sapa lagi sahabat-sahabat yang baru masuk, baru bergabung. Dari Gorontalo, Masya Allah, ini dari Bogor juga nyimak, kemudian dari Dumai, dari Sulawesi Barat, dari Cimahi,
Perlu juga kami tanyakan ini teman-teman insya Allah pengurus masjid semua kali ya, silahkan diketik ya, biar saya bisa lihat. Dari Pontianak, dari Jateng juga hadir ya, Masya Allah ya, dari Bogor ya. Sudah, oke. Assalamualaikum Kak Randy. Saya tidak ada. Waalaikumsalam. Sorry Bung Ben, kurang begitu sehat ini. Sedikit pilek Bung Ben. Minta. Suara saya terdengar jelas. Assalamualaikum Kak Randy. Waalaikumsalam. Bung Ben, suara saya terdengar jelas. Sebentar ya teman-teman, kita lagi persiapkan soundnya dulu. Saya belum dengar suaranya. Belum masuk. Sebentar ya Kak Randy, lagi nyiapin mic-nya. Sebentar. Oh ya, enggak apa-apa. Belum masuk. Nasi kali Pak ya. Nasi. 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 Tapi suaranya di sini. Salah kali ini mic nih. Gemar. Mohon bersabar teman-teman, lagi perbaikan ini ya. Mohon bersabar teman-teman, lagi perbaikan ini ya. Assalamualaikum Kak Randy. Waalaikumsalam. Gimana, suara terdengar jelas? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana, suara terdengar jelas? Alhamdulillah sudah terdengar jelas. Masya Allah, apa kabar nih Kang? Ya, mohon. Iya, lagi di Pangandaran, Bung Ben. Sudah, di sini sudah jelas. Anak-anak main kayaknya teman-teman saya. Mohon konfirmasinya ya, Ya di YouTube kalau ada yang kurang jelas. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ini Kang Randy sudah ready bersama kita. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai kegiatan seminar ini. Kegiatan seminar nasional Masjid Bilioner ini sambil kita menunggu sahabat-sahabat yang lain bergabung di channel YouTube ini. Memang agak sedikit ribet nih sahabat sekalian ya, karena kita menggabungkan Zoom dengan YouTube ya. Jadi ini kita sedang koneksikan semuanya supaya kegiatan seminar ini berjalan dengan lancar. Sudah oke semua ya? Oke. Baik, kita akan mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita sedang berada dalam acara kegiatan seminar nasional Masjid Bilioner ya. Hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Saya Beni Sulastyo, pengasuh atau teman belajar di Masjid Enterprise, saat ini menghadirkan seorang pembicara yang sudah sangat dikenal oleh para sahabat khususnya di sosial media, yaitu Kang Randy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Randy. Nih silahkan disapa dulu teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, teh manis sangat kamu. Teh manis sangat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Teman-teman, Bung Ben. Baik, teman-teman Assalamualaikum sekalian. warahmatullahi Kita akan wabarakatuh. mendengarkan dalam 30 menit sampai 40 menit ke depan paparan dari Kang Randy. Nanti setelah itu kita akan melaksanakan tanya jawab untuk menambah hangat forum seminar nasional pada hari ini. Sahabat sekalian, sebelum kami mulai kegiatan seminar ini, kami perkenalkan terlebih dahulu siapa Kang Randy. Kang Randy ini adalah seorang penggiat sosial
kemudian juga pengamat dakwah, kemudian seorang pemikir yang punya wawasan seluas samudra, kemudian juga penulis yang sangat produktif ya. Jadi beliau ini sekarang berdomisili di Yogyakarta dan sekarang sering berkeliling ya untuk mengunjungi sahabat-sahabat di seluruh Indonesia yang berkhidmat di bidang sosial. Nah, hari ini alhamdulillah Kang Randy hadir bersama kita untuk memberikan wawasan, untuk mencerahkan pemikiran kita dengan sebuah tema yaitu seminar Masjid Bilioner ini. Baik, kita akan berikan waktu kepada Kang Randy untuk menyampaikan paparannya. Silakan Kang Randy. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya minta maaf, ini saya sedikit pilek nih Bung Ben. 2 hari terakhir menemankan anak-anak 2 hari terakhir 2 hari terakhir menemankan anak-anak di Pangandaran, ini sedang acara keluarga, sedikit kurang begitu sehat. Mudah-mudahan sore hari ini bisa optimal membersamai kawan-kawan pengurus masjid ya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah bahwa dahulu punya mimpi ada organ entitas yang kemudian mengurusi dan mengasuh masjid-masjid di Indonesia yang mau memperbaiki diri atau memperbaiki manajemennya. Saya bersyukur sekali pada kesempatan hari ini Masjid Munzalan Mubarokan dengan mulia ini berkenan untuk merawat masjid kerja. Karena dahulu saya pernah coba untuk kumpulkan di grup WA dengan tulisan manajemen masjid itu hampir 40 grup. Hampir 40 grup yang kemudian membersamai di grup WA dan sayangnya tidak terurus dengan baik ya. Macam-macam alasannya, salah satu alasan yang paling substansial adalah karena memang buktinya atau mungkin slide hidupnya belum ada, belum jelas masjid yang kemudian makmur itu seperti apa. Alhamdulillah setelah beberapa tahun Masjid Munzalan Mubarokan ini mengalami revolusi yang menurut saya cukup cepat ya. Karena terjadi perapihan struktur organisasi yang solid. Lalu kemudian menurut saya juga terjadi pembersihan anasir-anasir yang tidak produktif. Lalu kemudian berpusatnya kepemimpinan yang sangat solid di Kiai Lukman, sehingga saya harus mengakui bahwa 1 tahun terakhir ini Munzalan melakukan lompatan-lompatan besar dari tirakat gerakannya 6 tahun terakhir ya, dengan infak berasnya, pelayanan pondok dan seterusnya. Alhamdulillah seperti yang Bu Ben bikin posternya, hari ini secara konsisten Munzalan Mubarokan Munzalan Mubarokan secara konsisten masuk uang 7,5 miliar ya, 5 miliar dari amal sosial dan 2,5 miliar dari amal usaha. Dan yang saya sangat salut sekali juga, masjid punya santri, punya karyawan yang dibayar ujrah per bulan 300 orang. Lalu kemudian menjadi cahaya di Kalimantan Barat, punya 16 armada mobil kendaraan, 3 armadanya kurang kalau tidak salah Velfire, punya tower selesai belasan miliar,
benar-benar Masya Allah tabarakallah, menjadi apa ya, pelayan umat dan dambaan kepemimpinan umat di Kalimantan Barat, dan menjadi rujukan manajemen masjid nasional dari seluruh Indonesia yang belajarnya ke Masjid Munzalan Mubarokat yang sangat unik. Masjidnya nggak terlalu luas, ya, tidak banyak ornamen aneh-aneh, ya, tidak juga terlalu banyak rumpitan, sederhana dalam gang, tapi pengaruhnya dunia. Satu-satunya masjid di Kalimantan yang buka cabang di Jawa ini. Menurut saya masjid kapal Munzalan tegak di Jogja ini rada-rada, ya, menurut saya sebuah apa ya, pemaknaan yang menurut saya perlu kita pikirkan mendalam gitu. Ini jadi teringat bagaimana Hidayatullah Balikpapan lalu kemudian Hidayatullah menyebar ke seluruh Indonesia dengan amal pendidikannya. Ini Munzalan Mubarokat dengan masjidnya juga spread. Maka dari itu sebagai sosok yang mengamati, jadi benar kata Bung Ben, saya ini tugasnya pemikir dalam umat ini, melihat bahwa tulisan saya terakhir, Munzalan jangan egois. Jalan jangan egois, dan harus kemudian menyampaikan berbagai khasanah keilmuan yang sudah menjadi ijtihad para qiyadah, pemimpin, dan para aktivis masjid di Munzalan untuk dibagi ke seluruh masjid. Itu gagasannya, ya. Dan kawan-kawan ini kan ada Bung Ben yang sudah mewakafkan diri, ini pemimpinnya, salah satu pilar pemimpin di Masjid Kapal Munzalan. Saya terima kasih sekali Bung Ben udah mau turun, dan nanti malam ada Kiai Lukman, ya, yang akan membersamai kita. Ini juga kita tahniah, terima kasih. Banyak sekali kaidah-kaidah di Masjid Kapal Munzalan yang harus kita perhatikan. Misalnya, saya kasih bocoran-bocoran saja. Ini sengaja saya di awal-awal Badasar ini takdirnya diletakkan pertama untuk kemudian membangun rasa penasaran antum semua kepada Munzalan, supaya kemudian belajarnya dan nanti nuntut caranya jelas gitu, yang mana-mana saja yang antum harus kejar. Yang pertama, kita harus memahami dan kemudian menyerap bagaimana Munzalan itu melakukan pola pembinaan pada jamaah, ya, atau yang disebut dengan fase pendidikan, ya, di Masjid Kapal Munzalan pada subuh. Ini unik karena saya pernah bicara dengan Kiai Lukman. Aduh, ini mohon maaf, ini ya, pileknya rada sedikit berat. Insya Allah. Jadi cepat sembuh. Jadi kawan-kawan sekalian, kata Kiai Lukman, bangunlah umatnya terlebih dahulu, nanti umatnya akan bangun masjid. Jadi kalau misalnya yang kita bangun adalah umat dulu, umat akan bangun masjid. Tapi kalau misalnya yang kita bangun masjid dulu, nanti manusianya akan ngancurin masjidnya. Maka ini menarik, ya. Munzalan itu yang sangat terasa dibangun itu manusianya, bertahun-tahun. Jadi kenapa sekarang bisa kumpulin beras 500 ton, bisa melayani ribuan pondok pesantren, bisa punya amal usaha, karena Kiai Lukman menitik beratkan pada manusia. Jadi memperhatikan manusianya. Dan ini yang kemudian masjid-masjid ini tidak begitu paham. Ya, sebagai contoh, banyak pembangunan masjid itu mutar-mutar di fisik, padahal tidak urgent. Ya, menara, lantai, keramik, lalu kemudian perluasan, memperindah, tapi tidak pernah berinvestasi pada manusia. Masjid Kapal Munzalan ini didirikan oleh Bang Muhammad Nur Hasan.
Sedari pertama beliau mendirikan, Bang Muhammad Nur Hasan sadar betul bahwa masjid ini harus ada ustadz. Masjid ini harus dipimpin anak muda. Maka dipilihlah Kiai Lukmanul Hakim untuk memimpin Masjid Kapal Munzalan Mubarokat, mengasuh, membina, dan kemudian merawat jamaah melalui kajian ba'da subuh. Dan kepercayaan ini membuahkan hasil. Gitu loh. Nah sekarang masjid-masjid ini banyak inaktif dan terbengkalai pembinaannya. Siapa imam masjidnya? Siapa yang kemudian syekh di dalam masjid itu yang kemudian mendidik umat? Siapa? Itu semuanya vendor. Ustadz yang didatangkan. Andai kata ada ustadz tinggal di dalam masjid, itu posisinya marbot. Ya, malah dikasihani jamaah, malah kemudian diwelas asihi jamaah, malah kemudian tidak bisa memberikan pencahayaan dan pencerahan bagi jamaah. Ini fatal. Ya. Maka titik pertama adalah masjid dengan imamnya, masjid dengan gurunya, masjid dengan syekhnya. Ini yang harus dibangun. Itu poin pertama yang harus kita lihat dari Munzalan. Poin yang kedua adalah organization modelnya Munzalan. Kalau saya sebut itu bisnis modelnya. Di surah At-Taubah ayat 18 kita melihat bahwa innama ya'muru masajidallah itu bertugas wafa bersolat wa atazakah. Jadi tugas takmir masjid itu adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan zakat itu diatur oleh amil. Ya. Maka yang menarik adalah Munzalan ini sangat memperhatikan baitul malnya. Jadi bukan dari kenceleng yang diputer-puter. Jadi sekali lagi, revenue masjid itu bukan dari kenceleng diputar-putar. Karena kalau kenceleng itu juga nggak jelas, Pak. Saya hari ini aktif di gerakan filantropi, itu nggak boleh transfer kalau misalnya nggak ada akadnya. Karena memang begitu, uang itu kalau diberikan ke masjid harus ada akadnya. Jadi untuk pembangunan kah, ini untuk sosial kah, ini untuk wakaf atau untuk apa? Kenceleng itu kan nggak jelas. Itu kenceleng untuk apa? Maka Munzalan membangun Baitul Mal. Ini ada bantuan untuk beras. Ini ada bantuan untuk zakat. Ini ada dana untuk wakaf. Ini ada uang untuk... jadi bagi Munzalan itu bantuan itu clear dan jelas. Itulah Baitul Mal. Ya. Itulah Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu kawan-kawan sekalian, Baitul Mal itu adalah organization modelnya masjid. Jadi jangan mimpi masjid bisa berdaya kalau tidak punya mesin Baitul Mal. Jadi kalau kita bicara Baitul Mal ini, mengelola jamaah, mengeluarkan potensi kebaikan dari jamaah, menggalang dana, siap untuk mengumpulkan dana yang receh-receh. Saya di Pangandaran baru saja dari sebuah site bendungan, ya, bendungan air. Kalau kita lihat mekanisme bendungan air itu kan adalah air yang kecil-kecil dikumpulkan di bendung. Dia jadi kekuatan. Jadi bendungan dia jadi kekuatan, dan begitu sudah dipertahankan dia bisa jadi irigasi. Begitu air itu ditahan di bendung, dia bisa jadi kekuatan yang besar, bisa membangkit listrik dan seterusnya. Sama kayak umat ini. Saya di Berkabus mengumpulkan 10.000, sekarang jadi 5 miliar. Setahun 40 pekan ya. Munzalan juga. Ini kan Munzalan 5 miliar per bulan. Ini masjid kan kumpulkan 25.000, 20.000, 10.000, 15.000. Itu engine-nya Baitul Mal. Melakukan pelaporan, ada orang yang kemudian menjaga donatur, mengkomunikasikan program. Ada Kiai Lukman yang kemudian membahas tentang narasi kegiatan, lalu kemudian melaporkan pertumbuhan dan seterusnya. Ini kerja Baitul Mal yang terintegrasi. Nah, hampir semua masjid itu revenue sistemnya kenceleng. Revenue kasnya cuma setiap hari Jumat. Cuma 4 kali selama sepekan. Paling jauh hebat-hebat Ramadan.
bagi sembako Ramadan, bagi beras Ramadan. Jadi masjid itu hadir cuma setahun sekali, itu yang bikin perih, ya. Itu yang bikin perih sehingga kita nggak bisa melayani umat dengan maksimal. Maka yang kedua ini adalah ilmu Baitul Mal, ya. Saya rasa nanti kalau komunikasi dengan Bung Ben, ilmu Baitul Mal ini perlu kita kejar terus. Siap. Intinya jangan biarkan satu dua ilmu tersurat dari Munzalat ini lolos, tidak terajarkan kepada kita. Makanya artikel saya kemarin cukup keras untuk membuka Masjid Bilioner ini. Munzalat jangan kaya sendirian, Munzalat jangan hebat sendirian. Sudah berlalu masjid-masjid yang hebat dengan benderanya masing-masing. Maka bagi saya, dan ini juga satu visi dengan Kiai Lukman, saatnya kita mewakafkan sistem ini, mewakafkan metode ini untuk masjid. Bagi saya ini wakaf, ya. Urusan ada berbayar itu operasional pendidikan, tapi urusan sistemnya ini kami nampaknya wakaf. Nah, poin ketiga yang kemudian harus kita pahami dari Munzalat, dan ini harus menjadi semangat semuanya, bahwa masjid mengasuh umat, ya Bapak Ibu. Jarang ada masjid yang berani bertanggung jawab untuk mengasuh umat. Fakir miskin di sekitar masjid itu tanggung jawab fakir miskin di sekitar masjid itu tanggung jawab masjid. Ada anak gak bisa sekolah, tanggung jawab masjid, ya. Ini hari ini masjid-masjid berlomba-lomba bikin sekolahnya bayar mahal pula, ya. Boleh sih, boleh. Tapi kalau semua masjid bikin sekolahnya bayar, itu sama saja masjid mengatakan hanya yang kaya yang bisa sekolah. Dan ini lepas dari kaidah pendidikan di masjid, bahwa pendidikan itu hak. Kalau hak itu maka harus gratis. Maka kita harus bangun masjid yang mengasuh umat, yang gedungnya dari wakaf, operasional dari wakaf produktif. Dan Munzalat Mubarokan sudah membuktikan. Jadi bukan sekedar wacana, Munzalat membuktikan itu. Lalu kemudian masjid mengasuh umat, memperhatikan umat di sekitaran, ya. Semua yang kemudian berkiblat dengan masjid Munzalat Mubarokan pasti punya gaya yang sama. Masjid Munzalat Mubarokan bagi-bagi buah ke tetangga. Begitu juga Masjid Murir Langit di Baru, Sulawesi Selatan. Itu bagi-bagi hadiah, bagi-bagi buah, dan seterusnya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Poin ketiga ini, keputusan kita untuk mengasuh umat. Jadi sederhananya begini, apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita masjid bilioner? Kan itu tema besarnya, kan? Masjid dengan penghasilan miliaran, masjid dengan kekuatan dana miliaran. Seperti Munzalat Mubarokan, 7,5 miliar per bulan, karyawan 300, ya kan? Velfire 3, mobil 16, motor Diavel Ducati 500 juta, gitu-gitu. Bilioner, ya, kemampuannya bilioner, ya kan? Gimana supaya kemampuannya bilioner? Maka visinya melayani umat harus bilioner. Untuk apa Allah kasih miliaran kalau mimpinya cuma ganti karpet, tinggiin menara, ganti keramik? Gak akan kemana-mana umat ini. Dan masjid itu gak akan kemana-mana kalau pikirkan dirinya sendiri, sibuk di pengurus, bolak-balik diskusi di pengurus, gak selesai-selesai. Yang dibahas cuma fisik aja, bolak-balik, bahas keramik, bahas tempat wudhu, bahas peranan, bahas jendela, mutar-mutar aja di bangunan fisik. Masjid ini umat Islam. Madinah itu dibangun masjid sebagai rumahnya umat Islam. Umat Islam dan masjid itu anggota dengan sekrenya, organisasi dengan sekrenya, ideologi dengan sekrenya. Itulah masjid, ya. Maka masjid ini rumahnya umat Islam. Maka umat Islam punya masalah kelaparan, itu masjid yang harus berpikir. Umat Islam sekarang punya masalah kepemimpinan, itu masjid yang harus berpikir. Maka Kiai Lukman memutuskan, ada puluhan ribu pondok pesantren dipimpin oleh kiai yang
ikhlas. Punya santri nggak sekolah, punya santri nggak bayar, berasnya bingung dari mana. Maka Masjid Kapal Munzalan sekarang memutuskan ini adalah gerakan nasional dan dunia, gerakan infak beras, menyediakan beras ke pondok-pondok. Itu lahir dari tanggung jawab mengasuh umat. Oh, ini ada pengusaha kebingungan, diasuh. Oh, ini ada anak muda potensial, diasuh. Oh, ini ada orang miskin gak punya uang, diasuh. Oh, ini ada orang mau hijrah, butuh kerjaan, diasuh. Masjid mengasuh umat, bukan membebani. Kalau kita sudah mengerti poin ketiga yang diyakini oleh Munzalan ini, masjid mengasuh umat, maka Allah akan menyediakan kapasitas untuk mengasuh ini. Maka kalau Bapak Ibu sebagai pengurus masjid ingin melayani seluas-luasnya masyarakat, maka Allah akan hadirkan sumber dayanya. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita ingin melayani seluas-luasnya masyarakat, maka Allah akan hadirkan sumber dayanya. Maka kalau kita nggak pernah punya visi untuk melayani masyarakat, mengeluarkan uang untuk bikin makanan di masjid pelit, mengeluarkan uang untuk menghadiahi jamaah pelit, membayar sekedar servis masjid saja nggak mau keluar uang, saldo kas ditumpuk-tumpuk, padahal cuma 20, 25 juta, 30, 50 juta, sekian ratus juta, sekian miliar, maka sulit umat ini akan mendukung. Ya, ini bahkan rame tulisan di mojok.co, rasanya saya ingin berhenti infak di masjid. Itu rame tulisannya, menggugat masjid-masjid yang suka numpuk saldo kas, tapi kemudian nggak pernah melakukan pembinaan dan pelayanan bagi umat. Saya rasa 3 hal itu, ya. Hal yang kemudian sangat optimal yang harus kita contek kuat kepada Munzalan, ya. 3 hal ini terkait, satu, bagaimana Kiai Lukman membangun jamaah, bagaimana Bang Muhammad Nur Hasan menunjuk Kiai Lukman, dan ini adalah satu hal yang sangat krusial karena Masjid Nabawi itu dibangun oleh Nabi Muhammad, dipimpin madrasahnya oleh Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini banyak masjid gak jelas siapa yang mimpin, gak jelas siapa syekhnya, gak jelas siapa yang ngajarnya, semuanya bicara, semuanya ngomong. Jadi masjidnya gak kemana-mana. Kedua adalah baitul mal. Setelah dididik, harus ada baitul mal, ya, harus ada energinya. Dan yang ketiga, harus ada energi uangnya. Dan yang ketiga adalah visi besar dari Kiai Lukman untuk membangun umat. Saya rasa begitu, Bung Ben. Jadi mohon maaf suara bideng-bideng ini, saya pilek. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, tapi walaupun saya kurang sehat, saya punya semangat. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kebaikan. Terima kasih. Saya masuk pada diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Rendi, Masya Allah, ini lagi sakit-sakit, masih berkenan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Masya Allah, semoga kita doakan semua sahabat sekalian di YouTube maupun di forum WAG, kita doakan supaya Kang Rendi, guru kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada 3 poin yang Kang Rendi tadi sampaikan kepada kita, bahwa masjid ini mestinya melakukan 3 fungsi. Yang pertama melakukan pendidikan, ya. Kemudian yang kedua melakukan membuat baitul mal, ya, atau sebuah tempat untuk menampung zakat, infak, sedekah atau donasi dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah masjid harus punya visi besar, yaitu mengasuh dan membangun umat, gitu ya. Ini kira-kira mungkin 3 poin ini yang kita maksud sebagai platform dasar untuk menuju ke masjid bilioner, ya. Jadi masjid bilioner yang untuk makmur berlimpah ini ada 3 yang dilakukan: pendidikan, kemudian membangun baitul mal, kemudian yang ketiga adalah visinya harus besar, yaitu harus berani untuk mengasuh dan membangun umat. Baik, ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi tidak semuanya ini bisa kita respon. Ini pesertanya Kang Rendi ada 267 orang. Ya, alhamdulillah, ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang kita sudah kita pilih. Yang pertama ini, nah ini arahnya ke Munjalan, ya.
Kalau yang ke Munjalan mungkin sedikit saya bisa sampaikan. Kenapa namanya kapal Munjalan? Nah, ini nanti akan kita bahas ya di luar seminar. Tapi secara sederhana, sebenarnya nama masjidnya adalah Masjid Munjalan Mubarokan. Karena bentuknya seperti kapal, maka disebut dengan Masjid Kapal. Gitu ya. Gitu kira-kira dari Bang Arel dengan Bang Farhan. Pak Farhan ya. Yang kedua, dari Pak Joko Prasetyo. Kalau bisa dibentuk kepengurusan masjid bilioner di seluruh DKM di Indonesia. Oke, ini saya pikir ya nanti kita akan pikirkan. Ade Putra, Pak Ade Putramu tanya Ustadz bagaimana caranya membersihkan para anasir yang kurang solid. Nah ini Kang Redi mungkin yang bisa langsung ke Kang Rondi. Jadi ada pertanyaan menarik nih Kang Redi. Dari Pak Ade Putramu ya. Dari mana nih Pak Ade ini ya? Enggak ini ya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya membersihkan para anasir yang kurang solid. Jadi anasir kan gangguan ya. Orang-orang yang mengganggu, yang bisa mengganggu, mungkin maksudnya bisa mengganggu kesolidan masjid. Nah ini mungkin karena ini. Mungkin ini jadi fenomena juga, maka ini ditanyakan. Gitu kan ini. Silakan kan ini. Oh iya. Alhamdulillah ini doa dari orang-orang soleh. Habis teriak-teriak ini lumayan pileknya kebuka ya. Tidak sepusing tadi, alhamdulillah. Jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tulisan saya kalau tidak salah yang berjudul tidak perlu membangun masjid baru jika. Itu poin pertama ada tentang kepemimpinan. Jadi gini ya, saya lama di korporasi. Dalam ilmu manajemen barat, kita memahami istilah tentang kepastian otoritas. Jadi kalau Anda di organisasi perusahaan, itu satu hal yang harus kita perhatikan itu authority. Siapa yang punya akuntabilitas untuk masalah A? Siapa yang punya hak bicara untuk masalah B? Siapa yang punya keputusan untuk masalah C? Itu namanya otoritas. Sekarang kita uji saja ya, kita sekarang uji kasus. Gini, keputusan mengganti karpet masjid, otoritas siapa? Ini bingung di masjid. Ketua DKM bilang nanti kita ngomong dulu kepada semua orang, ya kan? Terus nanti yang punya uang udah saya belikan langsung aja, yang penting ada karpetnya. 2. Yang ketiga kata ibu-ibu nanti dulu musyawarahkan dulu warnanya. Ini masalah karpet saja. Ini banyak masjid yang tidak bisa mengeksekusi, Pak. 8 bulan itu baru karpetnya diganti. Itu masalah karpet saja. Jadi masjid itu tidak punya otoritas. Hari ini pusing karena dia hanya bentuk bangunan. Dia bukan bentuk institusi. Ketua DKM merasa dipilih pakai voting. Itu juga saya nggak tahu siapa yang ngajarin dipilih pakai voting itu. Demokrasi. Ketua takmir dipilih pakai voting. Ya kan? Ngaji nggak bisa, Sirah Nabawiyah nggak paham, masjid nggak paham jadi ketua DKM. Bingung saya juga. Ya. Tiba-tiba kenceleng itu untuk bangunan, berarti kenceleng masjid wakaf. Padahal memangnya waktu orang masukin kenceleng ke masjid akadnya wakaf. Itu juga bingung itu. Jadi otoritas ini yang kemudian harus diselesaikan di masjid terlebih dahulu. Maka bapak-bapak ibu-ibu pertanyaannya adalah output kepemimpinan di masjid bapak ibu sekalian ini seperti apa, prosesnya seperti apa? Kalau Masjid Kapal Munjalan ini jelas ya, Muhammad Nur Hasan punya uang mewakafkan, jadi muwakif bikin yayasan, dibangun sistem, ditunjuk orang, nunjuk struktur ya, Kiai Lukman bosnya ini dan seterusnya dan seterusnya. Masjid Kapal Munjalan itu jelas kepemimpinan itu Kiai Bang Nur Hasan, Muhammad Nur Hasan, Kiai Lukmanul Hakim, Bang EN Adi Pratama Rewisdo, Bang Beni Sulastio. 4 pilar kepemimpinan pondok. Jelas suara dari pemimpin, musyawarah dari pemimpin. 4 ini berdiskusi, memikirkan strategi, menentukan arah. Bukan ngajak ngomong 300 orang. Siapa yang ngajarin ngajak ngomong 300 orang? Bukan ngajarin ngomong paskas di seluruh Indonesia yang jumlahnya 10.000. Siapa yang ngajarin keputusan masjid harus ngajak ngomong 10.000 orang? Ya kan? Ini emosional ini. Jadi masjid ini banyak tidak jelas karena
ketidakjelasan otoritas itu, maka ini harus kita selesaikan, ya, harus kita selesaikan. Misalnya, karena ini masjid warga, ketua takmir masjid dipilih secara musyawarah. Siapa yang berhak musyawarah? Ya, maka orang-orang berilmu, dipilihlah orang-orang berilmu, ya, yang LC, S1, lulusan ini, lulusan itu, silakan pilih dari sosok-sosok yang sering aktif di masjid. Ada berapa, siapa yang kira-kira berhak memimpin menjadi imam, faham Quran, faham dakwah, diterima oleh masyarakat. Dan kalau saya boleh singgung, inilah yang terjadi di Jogokarian. Jogokarian itu ketua Dewan Syuronya Ustadz Jazir, karena faham dakwah, faham Islam, diterima masyarakat. Walaupun diawali dengan voting warga. Memang voting Masjid Jogokarian itu untuk memilih takmir, tapi sebelum voting ada desain yang kemudian memang umat itu ngerti harus milih siapa. Maka Kiai Jazir berpilih berperiode-periode gitu. Jogokarian, dan karena Jogokarian kepemimpinannya jelas, arahnya jelas, ya, manajemennya jelas. Nah, Jogokarian kemudian develop. Nah, sama kayak Pak Masjid Kapal Munzalan, ya. Otoritas itu jelas. Nah, begitu otoritas tidak jelas, semua orang bisa teriak, semua orang bisa bicara, semua orang bisa bisa bikin kerusuhan dalam masjid. Ya. Maka kita menemukan di masjid-masjid di warga, ya, itu kritiknya keras, kalau rapat komennya luar biasa, subuh nggak ada, ya, subuh nggak ada. Kerja untuk masjid juga enggak, faham dakwah Rasulullah juga enggak, tapi teriaknya paling kencang, ya, karena mantan bos, mantan ini pensiunan, pensiunan ini tiba-tiba merasa bisa ngomong keras di masjid. Ini hal yang menurut saya cukup merepotkan di masjid-masjid warga, ya. Uang kas masjid nggak bisa keluar, akuntabilitas masjid nggak bisa dibuka, berubah untuk jadi yayasan saja berat, masuk akuntan publik aja nggak bisa gitu. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, ini permasalahan yang harus kita jawab sama-sama. Nah, makanya kalau otoritasnya jelas, nanti bersih sendiri, Pak. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kalau otoritasnya jelas, nanti bersih sendiri. Masjid itu nanti besar sendiri. Ya, coba lihat Pak Hardi Widata kalau tidak salah, ya, Masjid Darussalam Cibubur, itu otoritas jelas. Ada leadernya, pemimpin, ada subkontrolnya, ada suprastruktur yang mengaudit, ada 70 karyawan, jadi jelas gitu. Kekuatan umat itu diasuh betul-betul punya trajektori yang jelas. Kalau misalnya otoritasnya jelas. Begitu otoritasnya nggak jelas, ini kemana-mana. Ya, semua bisa bicara, dan takmir pasti pusing, Dewan Suruh Masjid pusing, takmir pusing, yang pegang uang pusing, gak kemana-mana. Ini konsep. Makasih. Silakan Bung Ben, saya lanjut lagi diskusi, boleh kalau masih ada waktu. Oke, baik Kang Rindi. Jadi gitu ya. Tadi pertanyaannya dari Pak siapa tadi nih? Oke. Ya, baik, tadi di pertanyaan dari Pak yang An-Nasir tadi, Pak Tri Sawati tadi, Pak Ade Putramu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah tentang otoritas, perlunya otoritas, kemudian perlunya tegaknya kepemimpinan, ya, sehingga kemudian dari sinilah anasir-anasir itu bisa bersih. Itu jawaban dari Kang Randy. Baik, mudah-mudahan bisa memuaskan ya. Ini ada lagi pertanyaan nih Kang Randy dari Pak Ahmad Muammar. Izin bertanya Kang Randy, beberapa fungsi masjid apa ini? Sebentar, ini maksudnya apa ya?
kata-katanya sih gini ya, berapa fungsi masjid idealnya untuk memulai visi sebagai masjid bilioner? Maksudnya mungkin gini, untuk memiliki visi sebagai masjid bilioner, itu fungsi apa saja yang harus diwujudkan, nah, gitu. Ini dari Pak Ahmad Baik, Muammar, gitu. Gitu, Kak Randy. baik. Silakan Kak Randy. Izin jawab, Bung Ben. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, ketika Rasulullah bangun Masjid Nabawi, masyarakat diajak sujud. Jadi peradaban manusia itu dibangun berawal dari masjid. Kalimat masjid itu adalah ism, tempat sujud, mim, sajadah. Jadi dia adalah tempat sujud. Maka Bapak Ibu sekalian, fungsi pertama adalah fungsi mensujudkan manusia. Itu fungsi pertama. Jadi waktu bangun masjid, saya Kiai Lukman sadar bahwa ketika kita memutuskan jadi ormas atau orang masjid gitu, kita menundukkan ego kita. Tunduk Pak ego ini Pak. Coba, orang masjid itu berusaha membesarkan aset umat, bukan aset pribadi. Cari uang, uangnya jadi gedung, gedungnya milik umat. Gak bisa diwariskan ke anak-anak, gak bisa diwariskan ke generasi penerus. Cuma diwariskan secara keumatan saja. Ya kan? Ngurusin masyarakat. Keluarga aja kita nggak sempurna ngurusin, disuruh ngurusin umat. Itu kan ego ditundukkan. Beneran loh Pak. Kalau jadi orang masjid itu mensujudkan ego. Manusia punya peran. Hukum ini. Di masjid ditundukkan kepada hukum Allah. Apa kata Quran, apa kata Allah. Oh, kata Quran ada zakat. Kata Quran ada infak. Kata Quran ada wakaf. Ayo jalan. Oh, kata Quran memaafkan. Ayo. Oh, kata Quran bersatu padu. Ayo. Ya. Maka satu hal yang saya salut dari Kiai Lukman itu ketika membagi beras itu nggak ngeliat Pak. Saya termasuk orang yang jalan-jalan ke semua harokah ya. Pondoknya Jemaah Tabligh, pondok pesantrennya Nahdlatul Ulama, pondok pesantrennya Muhammadiyah. Pemahaman mulai dari yang salafi kanan mentok sampai kemudian paling moderat, itu semuanya dikasih beras. Karena Quran bicara persatuan. Quran bukan berbicara perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat lahir dari ijtihad para ulama yang harus kita hargai. Tapi ketika kita bicara Quran, kita bicara wa'tasamu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Quran bicara itu. Maka dakwah Munzalat ini bukan dakwah organisasi harokah Pak. Kalau organisasi harokah, saya sama Kiai Lukman rasanya pengen bangun DPP Munzalaniun. Kalau ini organisasi harokah dakwah, kami rasanya pengen bikin DPP dakwah harokah dakwah har dakwah Munzalaniun. Nanti kalau misalnya mau gabung baiat, ya kan? Jadi anggota distrukturkan DPO, keren kita, gede. Tapi bukan begitu kata Quran. Kata Quran masjid. Masjid itu for all Muslim. Selama dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mereka boleh masuk dalam satu masjid, mereka boleh masuk dalam masjid, mereka boleh berhak sujud di dalam masjid. Jadi fungsi pertama fungsi ibadah, mensujudkan, melting point. Fungsi kedua, kalau pertama kali kita lihat itu Masjid Nabawi, dia hanya dikasih saf 3 di saf depan dan dikasih atap itu 3 saf depan dan 3 saf belakang. Nabawi itu terbuka, ruang tengahnya. Dan ini budaya bangsa Arab, kalau ada ruangan terbuka, ini untuk berkumpul orang banyak. Makanya ini menjadi basis arsitektur semua masjid di Timur Tengah. Pasti ada ruang tengah terbuka, kosong di tengah. Itu ngikutin ini. Apa maksudnya? Masjid itu fungsi sosial Bapak Ibu sekalian. Tempat ngumpul, tempat ngobrol, tempat kemudian bercengkrama. Masuk akal dong. Ya. Masjid itu kalau misalnya cuma untuk jadi tempat sholat, dia cuma efektif 5 waktu dikali 10 menit per 24 jam. Itu okupansinya kurang dari 20%, Pak. Nggak mungkin masjid diciptakan semubazir itu seperti hari ini. Ya. Subuh sampai zuhur kosong, zuhur sampai asar kosong. Terus kita teriak-teriak, sekolah Islam nggak punya gedung. Nah itu masjid kau diamkan saja, nggak kau pakai. Gimana? Ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir gimana nih umat nih cara berpikirnya ya. Jadi fungsi sosial. Rasulullah di majelis duha, di mana Rasulullah itu kesehariannya rutin
setelah beliau dari syuruk di masjid, balik ke rumah, dan kembali lagi ke masjid, itu Rasulullah itu fokus untuk ngajar di duha itu. Jadi Rasulullah di masa kenabiannya itu tidak lagi bisnis, ngurusin urusan pribadi, itu enggak. Dia wakafkan sudah. Rasulullah itu mu'alim. Beliau mewakafkan diri untuk ngajar. Nah, jamaah Rasulullah itu kalau ngajar, itu sahabat dibagi jadi dua kelompok. Bukan ikhwan akhwat ya, tapi dibagi dua kelompok ikhwan-ikhwan. Di tengahnya kosong. Nah, para ulama tarikh ini menyebut tengah yang kosong ini adalah tempat untuk orang kalau misalnya mau komplain, mau ngomong kepada Rasulullah, ngadu, duduk sambil Rasulullah ngajar. Nanti kalau Rasulullah sudah selesai ngajar, dipersilakan untuk memberikan mengadukan ada hal-hal yang mau diadukan. Itu di masjid. Makanya kan ada hadis yang orang Badui kampungnya nggak hujan, itu datang di sholat Jumat. Ya, menunggu Rasulullah khutbah lalu menanyakan, di kampung kami nggak ada hujan, ya Rasulullah doakan. Sampai begitu Pak masjid itu Pak, ya. Sampai begitu. Sekarang masjid dilarang semua, ya. Begitu masuk kamar mandi dilarang buang apapun di sini. Saya juga bingung, kamar mandi dilarang buang apapun di sini, kan toilet buat buang air. Tulisan dilarang buang apapun di sini. Begitu di masjid dilarang tidur di sini. Kalau ketiduran gimana? Terus gimana? Siapa yang nyuruh larang? Padahal di Masjid Nabawi itu ada Ahlus Sufah, itu tidur di masjid Pak Ahlus Sufah itu. Ahlus Sufah itu orang-orang gelombang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dia gelombang kesekian itu tinggal di masjid. Masjid ini isinya nggak boleh semua. Anak-anak nggak boleh, ini nggak boleh. Dilarang. Tidak. Logonya merah-merah semua. Ini masjid hari ini horor, ya. Maka kawan-kawan sekalian, itu yang dua, fungsi sosial. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Jadi masjid itu menjadi fungsi belajar. Jadi ya belajar itu di masjid. Kalau masjid nggak cukup, dibangunlah bilik-bilik Pak. Jadi gini loh, saya betapa sedihnya ada sekolah Islam, terus sekolah Islam itu mepet di masjid, kebetulan kepala sekolahnya faham ini ajaran Islam, dan mengaktivitaskan belajar di dalam masjid. Itu diprotes sama warga. Kok masjid jadi sekolah? Loh memang sekolah harusnya. Gimana sih? Ya memang harusnya masjid itu sekolah, hadirin sekalian. Astagfirullahaladzim. Kok tiba-tiba kok masjid jadi sekolah lah? Terus subuh sampai zuhur mau jadi apa? Islam itu tidak pernah mengajarkan masjid itu seperti candi. Kalau candi memang pemahaman saudara kita beragama Hindu, candi itu diperindah, tempat semedi, tempat ritual, itu candi. Masjid ini bukan candi Pak. Kita itu takmir masjid, bukan takmir manajemen candi, kan gitu kata Joko Karyan kan. Jadi kalau misalnya struktur berpikir Anda masjid ini hanya tempat spiritual saja, ini repot kita. Ya, akhirnya coba lihat sekarang, dibangunnya berapa miliar coba masjid. Pakai AC, pakai ini, hanya habis untuk sholat 5 waktu saja. Majelis taklim pun susah, bikin kegiatan susah. Saya pernah ngisi di Bandung Selatan itu, ngisi taklim remaja masjid di emperan, di luar pekarangan. Saya bilang kenapa nggak di dalam masjid? Kata ketua remaja masjidnya, baru beli karpet. Kata takmir saya nggak boleh, jadi anak-anak remaja disuruh ngaji di luar. Karpet dibela-bela. Generasi muda ini kena penyakit zina, kena penyakit minuman keras, nggak ada yang nyelamatin. Giliran balik ke masjid dikasih di emperan. Memang kita error kok ngurus anak muda ini. Makanya jangan kita teriak-teriak, kenapa anak muda nggak ke masjid? Orang pakai karpet aja nggak boleh. Gimana coba? Pakai karpet saja nggak boleh di masjid. Ini pikiran-pikiran yang harus kita bombardir sendiri, ya. Itu yang ketiga, fungsi pendidikan. Yang keempat, fungsi ekonomi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam ini ketika dia bicara tentang ekonomi riba, itu dihajar oleh dua sistem. Sistem pertama dagang. Wa ahalallahul bai'a wa haramna, aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah musnahkan riba dan Allah suburkan sedekah. Jadi riba itu dihajar oleh dua. Dia dihajar oleh dagang, dia dihajar oleh sedekah. Nah, sekarang saya jelaskan dulu.
Yang pertama, riba ini dihantam dengan dagang. Maka umat Islam harus produktif. Maka setelah dibangun masjid, dibangunlah pasar Manakhoh di Madinah. Dibangunlah pasar Manakhoh di Madinah, eh, kaum muslimin berdagang. Rasulullah mendorong agar kaum muslimin berproduksi. Rasulullah berdagang agar kaum muslimin tidak cuma segera beli produknya, barang-barangnya ke pasar Bani Koinoko Yahudi, tetapi kemudian berdagang sendiri di pasar Manakhoh Madinah. Itu Rasulullah mengajarkan. Jadi pilar pertama dagang. Dagang ini menguasai sektor ekonomi karena antum jualan orang belanja. Sektor kedua adalah sodako. Kalau kita lepas hanya ke perdagangan saja, akan terbentuk yang kaya makin kaya. Masya Allah, tabarakallah, besar. Dan yang miskin makin miskin, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita hanya lepas ke sistem perdagangan, ini yang kaya, kaya, yang kemudian miskin. Nah, bagaimana pemerataannya sodako? Maka kita lihat Zubair bin Awam dalam sebuah data tarikh, data sejarah, itu sodakohnya ke Baitul Mal 400.000 dirham. Zubair, ya, lalu kemudian Ubaidillah ibnu Tolha, lalu kemudian Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang triliuner kalau kita konversi dinar dan dirhamnya hari ini. Itu kemudian setelah dia dagang, setelah dia kaya raya, itu nggak lari ke piring 36 juta, Pak. Di hari ini kawan-kawan kita pengusaha begitu dia uang banyak lari ke harta benda yang melekat ratusan juta rupiah. Nah, sahabat Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Itu digerakkan ke Baitul Mal. Makanya kalau ini menjadi jawaban teknis kenapa 20 tahun itu Persia Romawi itu takluk, Pak. Jadi kan gini, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi perang Yarmuk dan Qadisiyah. Dua peradaban besar Romawi dan Persia takluk. 250.000 pasukan Romawi takluk di tangan 40.000 pasukan Islam. Ini ada sejarah nggak dibuka. Kenapa 40.000 itu bisa menang lawan 250.000? Yang 250.000 ini banyak tentara bayaran, ada yang belum dibayar. Sementara yang 4.000 ini keluarga mereka dijamin zakat, mereka juga hidup juga tenang gitu ya. Mereka melihat pemerintahan adil. Jadi 40.000 orang bisa mengalahkan 250.000 orang yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang menyebabkan Islam itu ekspansif dakwahnya luar biasa karena punya sumber daya, fungsi ekonominya jalan gitu. Saya jalan sama Kiai Lukman, ya, masuk ke hutan-hutan di pedalaman Kalimantan Barat. Lalu jalannya gambut gitu dan kata Kiai Lukman, ayo kita beresin. Beres kita kerasin jalannya yang lahan gambut itu, lalu kemudian kita buat supaya mobil bisa masuk ke dalam, gitu kan? Kita lihat lagi ada MCK nggak bagus, kita beresin. Kita lihat lagi ada entitas dakwah yang perlu dibantu, diberesin oleh Kiai Lukman. Kenapa? Karena Munzalan punya sumber daya. Ya, begitu punya sumber daya, ekspansi dakwahnya kencang. Nah, kenapa sumber daya ini hadir? Karena fungsi ekonominya dikerjain. Sekarang ya Allah, masjid mau buat unit usaha di pekarangan loh, ribut. Ini lahan masjid nggak boleh bisnis. Loh gimana? Orang di Masjidil Haram itu di depan wakaf ta'ala. Grand Zamzam itu kan tanah wakaf sama gedung wakaf jadi mall. Ya Allah ya Karim. Umat ini jadi banyak yang teriak-teriak sok tahu. Kalau di dalam masjid tempat sujud nggak boleh dibuat dagang. Kalau di atas lahan wakaf, itu boleh dibuat dagang. Pasar Madinah Manakhoh itu lahan wakaf. Di depan pasar Bani Koinoko, kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, aku buka ini lahan wakaf, pokoknya ini lahan untuk kaum muslimin, semua orang bisa jualan di sini, tidak boleh ada yang nyewa, ngelapak, dan seterusnya. Maksudnya membuka lapak, semua orang boleh jualan. Lahan ini lahan wakaf. Itu pasar Manakhoh, itu wakaf. Jadi di atas lahan wakaf itu boleh berjalan aktivitas bisnis. Gimana sekarang ngelawan riba? Semua pengusaha bingung loh. Kalau kami nggak boleh ngakses bank, ngakses apa? Lalu ide wakafnya nggak dibuka. Nah setelah ada ide wakaf, terbuka kesempatan.
Nah, ini saya lagi belajar sapi perah ya, sapi perah super, produksi liter dan seterusnya. Itu bisa sapinya wakaf, kontinuitas sapi wakaf dari yang dilahirkan kan masa laktasinya 8 tahun ya. Satu hari bisa 20 sampai 25 liter. Unit pengolahan susunya bisa wakaf. Nah, ini Dahlan punya lahan sekian hektar kelapa, unit pengolahan kelapanya bisa wakaf, lahan kelapanya wakaf, dan kemudian aktivitas bisnisnya bisa kembali lagi kepada umat, sebagian mustarok bagi hasil kepada pengelola. Ini teknologi wakaf, fungsi ekonomi, jarang dibahas. Nah, ini pentingnya Masjid Bilioner dan Masjid Enterprise ini hadir ke tengah-tengah kita. Ini pentingnya Ini pentingnya kita semua hadir, Bapak Ibu sekalian, dan pentingnya kita belajar, dan ini pentingnya kita pokoknya jangan biarkan Bung Ben santai habis ini. Ini jangan terbuai ya Pak. Nggak cukup satu seminar. Demi Allah. Pokoknya kita pepet, ada 20 pertemuan, 30 pertemuan, 40 pertemuan, kita mepet terus gitu loh. Kita aktivasi terus, kita pepet terus. Data-data kita ambil terus. Nah, kalau sudah tahu Masjid Munzalannya ada di Pontianak, sudah kenal sama Bung Ben, loncat ke Pontianak Pak ya, rapid test non reaktif, terbang ke Pontianak. Banyak hotel tuh di sekitaran masjid itu, tinggal aja di Masjid Munzalan itu ya seminggu lah, nanti bakal kelihatan gimana cara mainnya. Jadi menurut saya ini sudah saatnya kita bongkar-bongkar Masjid Munzalan. Sudah saatnya tidak ada lagi yang ditutupi. Sudah saatnya kita terjun ke dalam Munzalan lebih dalam lagi. Terima kasih. Ini Afwan kayaknya Ki Lukman juga menyimak. Kiai mohon doa ini, sahabat sekaligus guru, kawan, kakak, abang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah, Kak Randy. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Jadi ada 4 fungsi ya. 4 fungsi yang insya Allah akan menjadi basis bagaimana masjid kita bisa berkembang agar menjadi masjid bilioner. Dari yang pertama kata Kak Randy bilang sujud ya. Kemudian sujud itu maksudnya ritual ya, untuk kegiatan ibadah. Yang kedua adalah ada fungsi pendidikan, kemudian ada fungsi sosial, kemudian ada fungsi ekonomi. Seperti itu ya, Mbak ya. Ini Kang Randy perlu kami sampaikan juga nih, ngelaporkan bahwa ini banyak sekali teman-teman yang masuk. Ini dari ada 311 orang yang terlibat ya, Masya Allah ya. Banyak pertanyaannya yang terkait dengan pertanyaan Munzalan ya, nanti akan kita sampaikan pada saat narasumbernya adalah Kiai Haji Lukmanul Hakim, karena beliau adalah pimpinan atau pengasuh dari Masjid Kapal Munzalan ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang connect dengan tema bersama Kang Randy ini, Kang. Kang Randy ini memang luar biasa, pengamat masjid yang sangat teliti ya. Ini ada fenomena baru lagi nih, Kang. Ini dari pertanyaan dari sebentar, nomor 15 tadi. Ini menarik pertanyaan ini. Nah, ini dari Pak Eka Sutrisna. Sudah menjadi obsesi umum Ustadz Randy, sekian banyak takmir, senantiasa ingin terus dan terus membangun secara fisik. Bagaimana mengeliminasi obsesi semacam itu? Ini obsesi ini penyakit kayaknya Kang Randy ya. Tapi kita coba teliti. Lihat pandangan dari Kang Randy ya. Ini dari Pak Sutrisna ini, Eka Sutrisna. Ya. Silakan Kang Randy. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gini, Pak. Manusia itu beramal dan dia berbuat itu karena berbasis gagasan mindset. Jadi kalau gagasan sama mindsetnya di situ, ya dia aktivitasnya di situ, nggak kemana-mana, gitu ya. Nah, adek saya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begini. Kenapa takmir itu berfokus untuk bangun fisik? Karena cuma itu yang ada di kepala takmir. Karena nggak ada, Pak. Sekarang gagasan untuk fakir miskin itu nggak punya. Gagasan menyediakan beras sampai 500 ton. Itu gimana caranya? Nggak ada yang ngajarin gitu loh, Pak. Ini ada anak putus sekolah. Gimana caranya sekolahinnya? Nggak ada. Nah, tapi kalau ada uang kita belikan semen, nah ini ada. Nah, ini ada uang kita baikin dinding, ada uang kita jadiin menara.
Tapi kalau ini ada masyarakat sekian ratus susah, ada orang putus sekolah, ini gimana caranya? Ini nggak ketemu, Pak, karena gagasan itu nggak pernah diimplan. Belum ada yang ngajarin wakaf produktif, nggak ada yang ngajarin wakaf produktif, nggak masuk Pak. Nggak ada yang ngajarin wakaf produktif, nggak ada yang ngajarin fundraising, ya kan? Sekarang malah dibangun gini, oh masjid jangan minta-minta dong, jangan bikin proposal. Ya siapa suruh masjid bikin proposal? Masjid itu taruh baitul mal, uang datang. Namanya aja baitul mal, rumah duit. Jadi dibangun dulu rumah duit, duitnya datang. Siapa yang suruh ketok-ketok pintu orang kaya terus minta-minta proposal? Ini kan karena gagasannya nggak ngikut zaman Rasulullah. Zaman Rasul itu kan yang dibangun baitul mal. Orang datang, saya punya zakat, gimana cara ngitung? Saya punya infak, mau infak. Saya punya wakaf, gimana ini? Akad nazirnya dan seterusnya. Sekarang fasilitas itu nggak ada. Sekarang saya tanya aja, panitia zakat misalnya, itu paling jago masjid cuma ada di Ramadan. Harusnya kan zakat itu bukan ad hoc. Amil itu kan bukan ad hoc. Amil itu kan organisasi yang terimplan di masjid. Dia harus mepet sama masjid. Berarti harus ada orang jam kerja, berarti harus digaji, berarti harus ada OPEX operasional. Ini beberapa takmir masjid pun, dewan, itu kemudian mendedikasikan uang untuk marbot masjid saja nggak tuntas. Nih gaji berapa? 700 kah, juta kah, juta 500 kah? Memang pada dasarnya, kembali lagi ke pertanyaan tadi, obsesi ini kenapa dia cuma bangun-bangun fisik saja? Karena cuma itu yang ada di gagasan kepala kita. Makanya menurut saya ini strategi, ya saya, Kiai Lukman nggak pernah cerita sih, tapi menurut saya bagi Munzalan ini tamparan yang luar biasa. Munzalan itu Pak, kalau ke masjidnya nggak nyangka, ya masjidnya itu kayak ruko gitu aja. Ini sorry ya Bung Ben ya, aku kan bukan orang Munzalan, jadi aku ngomong apa adanya aja. Jadi kalau kita nggak kenal Munzalan, begitu ke masjid Munzalan pasti ngenyek itu, yakin saya. Arsitektur biasa saja, kotak bangunan juga sederhana, kapasitas cuma 250. Karena masjidnya bertumbuh, tempat wudhu di mana, kamar mandi di mana, ini di mana, pokoknya masjid tumbuh lah. Gimana sih masjid tumbuh itu? Tapi dibangun usisa ala taqwa. Bapak Ibu, dibangun dengan usisa ala taqwa. Akhirnya jadi masjidnya dan kemudian manfaatnya luar biasa. Di samping masjid sekarang ada menara tower 6 lantai, sebagai Munzalan Tower di samping masjid itu. Nah ini sebetulnya menjadi apa ya? Menjadi tamparan keras bagi kita yang mau belajar ke Munzalan bahwa Masjid Munzalan itu memulai dari semua kesederhanaan yang ada. Jadi it's not about the building, it's not about the ornament, it's not about the architecture, it's not about the sketch, the beauty, apapun itu, it's not about that. Ini bukan tentang jumlah lantai, tentang keramik, tentang marmer, tentang apa. No, Munzalan nggak bangun itu. Munzalan bangun it's about people. It's about ngasuh umat. Ini tentang ngasuh umat, ini tentang melayani umat, ini tentang menyediakan beras, ini tentang menyayangi, ini tentang mencintai umat, ini tentang hidup untuk umat dan seterusnya. Maka kawan-kawan sekalian, rasanya untuk menahan obsesi itu, saran saya coba fokuskan ke lain Pak. Oh ternyata banyak fakir miskin yang belum bisa hidup. Apa nggak dibuat lagi setiap minggu sambil datang sambil pengajian? Itu kan bangun jalan kan? Sebelum bagi sembako orang diajarin sengki terus kemudian dibagi sembako. Kenapa nggak kemudian bagi nasi box atau siapkan nasi box di siang hari? Kenapa? Kenapa nggak kita bagi nasi box di setiap hari gitu. Jadi kenapa kita nggak bergerak ke sana? Nah, kalau gagasannya mulai banyak Bapak Ibu sekalian, maka nanti insya Allah nggak mutar-mutar di pembangunan fisik. Karena fisik itu sebetulnya penting. Yang penting dia bisa digunakan optimum. Ya kalau misalnya masjid kemudian nggak nyaman juga repot. Ya. Tapi cukup lah, harus ada bahasa cukup. Kalau nggak muter-muter di situ, obsesif lagi, pembangunan lagi ya. Jadi kita nanti terus-menerus jadi peradaban Menara Gading yang tidak menjejak peradaban yang semestinya yaitu manusianya. Saya kira demikian, Bung Ben. Terima kasih. Baik. Makasih Kak Randy.
Ya, ini sekedar menginformasikan saja, nanti kita akan lanjutkan. Oh ya, sebelumnya saya sedikit menyimpulkan. Jadi tadi tentang obsesi tadi ya. Jadi ada statement dari Kang Randy yang menarik tadi. Jadi masjid itu bukan sekedar fisik, bukan sekedar arsitektur ya, bukan sekedar interior. Jadi masjid itu adalah tempat sujud, tempat untuk berjuang. Jadi sarana berjuang untuk mengasuh umat yang tadi 4 tadi yang dijelaskan, fungsi sosial, fungsi ekonomi ya, sujud ya kan, kemudian sampai ke fungsi apa? Fungsi-fungsi lain seperti fungsi pendidikan. Baik, ini masih banyak sekali pertanyaan, kita tidak bisa jawab semuanya, cuman kita akan pilih. Cuman ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana ya, bagaimana menjalan bisa seperti itu, bagaimana baitul malnya, bagaimana, ini banyak sekali, ada puluhan yang menyampaikan. Itu nanti kita akan bahas di sesi kedua nanti bersama Kiai Haji Lukmanul Hakim. Dan jangan khawatir juga teman-teman sekalian, jadi kita kelak akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan berbagai macam kegiatan lainnya. Salah satunya adalah pelatihan ya. Jadi pelatihan intensif ini adalah dalam rangka untuk mentransformasikan masjid kita menjadi lebih baik lagi. Ya, nanti kita akan sampaikan informasi ini kapan waktu pelatihannya, dan kita berharap teman-teman semua yang hadir dalam acara YouTube ini atau yang sedang mendengar itu bisa ikut serta untuk mengikuti pelatihan ini, gitu ya. Baik, nanti kita akan informasikan bagaimana pelatihannya, materinya apa saja dan segala macam ya. Termasuk juga Kang Randy nanti dan Ustadz Lukmanul Hakim juga akan menjadi coach ya untuk melatih para sahabat semua, baik yang sedang menjadi pengurus masjid ya maupun yang sedang akan menjadi pengurus masjid ya, untuk melatih atau untuk memahami bagaimana mengelola atau mentransformasikan masjid yang sudah ada atau membangun masjid yang baru. Baik, ini Kang, ada pertanyaan lagi dari nomor 29, ini menarik ini. Dari Pak Mitriono. Ya, Mitriono. Bagaimana solusi dari masjid ya yang bertahun-tahun dikuasai atau dikelola oleh sekelompok orang, di mana di Tenggarai ada kepentingan ekonomi dari kelompok orang tersebut? Nah, ini kayaknya orangnya curiga nih Pak Mitriono nih. Ini fenomena yang mesti ketangkap juga dengan Kang Randy. Jadi perlu saya tanyakan ke Kang Randy nih. Gitu. Silakan Kang Randy. Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pengelolaan masjid terkait dengan ada sekelompok orang tertentu karena terkait ada tanda petik penguasaan ekonomi. Yang pertama adalah kita singkirkan dulu masalah ekonominya, kita bicara penguasaan tertentunya. Ya. Jadi misalnya gini, Muhammadiyah bikin masjid, masjidnya Masjid Muhammadiyah, dioperasikan oleh institusi Muhammadiyah, pengurusnya ditunjuk oleh Muhammadiyah. Itu clear. Karena apa? Wakafnya lahir dari anggota perikatan, anggota Muhammadiyah, lalu kemudian karena simpatik dengan gerakan Muhammadiyah, dia wakafkan lahan, dia percaya ngurusin Muhammadiyah. Maka di situ ada sekolah, rumah sakit, dan seterusnya diurus oleh anggota persyarikatan Muhammadiyah. Itu clear. Jadi sekelompok yang berkuasa itu memang dikuasakan, tanda petik dipercaya oleh muwakifnya. Saya di Balikpapan bangun masjid Berkah Box. Saya sedari awal bilang masjid ini akan kami kelola, kami bangun, dan tidak akan kami serahkan ke masyarakat seperti masjid lain, habis dibangun lalu kemudian muwakifnya menyerahkan ke masyarakat, malah masjidnya nggak jadi apa-apa gitu, nggak bisa melakukan apa-apa. Nah maka begitu datang ini dana wakaf, begitu datang dana wakaf ini kepada kami, maka statusnya adalah orang percaya pada nazir, nazirnya kami. Maka kami adalah sekelompok orang yang akan mengelola itu, kapanpun itu. Itu clear ya. Jadi bahasa sekelompok ini mengelola karena apa dulu. Nah ini berbeda kalau misalnya sebetulnya masjidnya diwakafkan oleh warga, rumahan misalnya, lahannya fasum, apalagi lahannya fasus-fasum, tapi kemudian karena ada satu golongan yang dominan bermazhab A atau satu golongan dominan bermazhab B, maka semua takmirnya dari golongan B semua. Warga yang kemudian tidak punya pemahaman dari struktur berpikir itu tidak boleh untuk ngurus gitu. Ini sudah umum di beberapa masjid. Jadi semua ustadznya dari golongan tanda
petik kelompok mereka, semua dai, semua apa. Nah, itu sangat umum ya terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka harus dimusyawarahkan baik-baik ya, karena secara sebab masjid ini lahir, wakaf warga, lahan fasum. Sebetulnya yang punya otoriti itu adalah kolektif kolegial perumahan ya. Nah, ini berbeda lagi kalau misalnya wakafnya muakif keluarga, Pak. Ada keluarga, seperti saya pernah ngelola Masjid Suciati Kaliman, itu Ibu Suciati keluarga bikin masjid, bangun, muakafkan, menunjuk siapa yang mengelola. Nah, itu strukturnya jelas ya. Jadi karena masjid keluarga, ya memang keluarga yang mengelola. Seperti Bang Muhammad Nur Hasan ya, muakif bangun masjid, lalu kemudian menggerakkan ini, lalu kemudian mendorong banyak kebaikan-kebaikan di Masjid Munzalat Mubarokan. Nah, itu memang karena strukturnya adalah struktur bahwa beliau adalah muakif gitu loh. Sekarang pertanyaannya misalnya misalnya Bang Nur Hasan enak gitu kan, punya masjid sudah miliaran, kan ini Bang Nur Hasan yang bangun, Kiai Lukman yang bangun, kepercayaan, brand. Sekarang gini deh, namanya Masjid Kapal Munzalan, orangnya kita ganti. Nggak ngalir, Pak, duitnya. Coba aja. Namanya Masjid Kapal Munzalan nih, udah orangnya ganti atau berata gitu. Yang nggak jelas siapa gitu. Di-delete, ganti, jukret gitu. Pengelolaannya nggak jelas. Nah, itu duitnya juga nggak ngalir, karena donasi kepercayaan publik itu terkait pada sosok, terkait pada nilai, ruh, spirit, budaya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami juga, menyatu gitu dalam satu rangkaian nafas. Nah, terakhir terkait dengan masalah ekonomi, satu saja, mari kita contoh Munzalan, akuntan publiknya selesai. Munzalan ini audit akuntan publiknya selesai. Jadi malulah kalau misalnya, kalau saya kadang-kadang suka kasihan sama orang yang ngomongin Munzalat dari belakang gitu. Audit dong, gitu ya. Ada waktu itu Ustadz Lukman ngepost terus di komennya, audit dong. Ya lah, ente mah nggak update. Audit mah udah kali ya. Akuntan publik malah. Berasnya ada, kiai-kiai pondok itu coba ditanya. Berasnya ada nggak selisih sekilo dari laporan, selisih sekian puluh kilo. Jadi gini lah Pak, kalau dibuktikan dengan karya, dibuktikan dengan realisasi, itu insya Allah selama memang bisa dibuktikan ya kita tenang lah. Ya. Tapi kalau misalnya ya itu tadi, uang masjid dikumpul-kumpulin, begitu mau digerakkan nggak ada. Ya ternyata kas masjidnya dipakai jadi kordul hasan ke pengurus masjid. Nah, itu yang kacau, itu yang gitu-gitu. Infak masjid di papan tulis ratusan juta, begitu dicari uang nggak ada, rekening masjid nggak ada. Ditanya ke bendahara mana uangnya, dibagi-bagi jadi kordul hasan, dipinjamkan ke masing-masing bos-bos takmir. Nah, ini yang kadang-kadang bahaya. Ya. Jadi maka dari itu penting bagi takmir nanti ilmu dari Bung Ben, yaitu keterbukaan, akuntabilitas. Saya melihat Kiai Lukman orang yang sangat akuntabel sekali. Dikasih apa, oh ini milik yayasan. Dikasih apa, oh ini BPKB-nya harus yayasan. Dikasih apa, oh ini harus diserah timakan ke yayasan. Oh ini uang pribadi saya, oh ini uang operating, dan seterusnya. Saya rasa budaya dari Kiai Lukman ini yang juga sangat kita hormati, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk semua masjid di Indonesia. Begitu Bung Ben, terima kasih. Siap. Makasih Kang Randy. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan para sahabat sekalian tentang apa itu Masjid Bilioner dan konsepnya ya. Ini baru wawasan, baru paradigma yang disampaikan oleh Kang Randy ini tentang konsepsi masjid makmur berlimpah sehingga bisa beraset miliaran. Banyak sekali hal yang tadi yang sudah kita pelajari. Nah, sahabat sekalian, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi gitu ya. Ini mudah-mudahan Kang Randy masih diberikan kesehatan. Kita doakan supaya juga cepat sehat, bisa mengasuh kita semua ya. Insya Allah kita juga akan terlibat. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kang. Ini juga menarik nih. Nomor 6 ini dari Pak Trihadi Deritanto. Ya, ini Pak Deritanto ini bertanya, ya, Kang Randy, bagaimana dengan menghadirkan SDM yang sangat terbatas? Siapa yang harus mulai? Nah, ini kan kita ada konsep Masjid Bilioner. Kayaknya sudah mulai paham apa itu Masjid Bilioner, ya, masjid makmur yang berlimpah. Oke, semua orang sudah sepakat nih
Terus gimana cara mulainya? Bagaimana mendatangkan sumber daya manusia untuk mengatasi SDM yang terbatas yang saat ini dimiliki oleh masjid? Nah, ini pertanyaan nih Kang Randy. Dari Pak siapa? Trihadi dari Tanto. Monggo Kang Randy. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat salut dan terima kasih jika ada takmir masjid secara usia senior yang kemudian menyambut ide gagasan ini. Yang pertama, poin pembahasan saya begini, bahwa Masjid Kapal Munzalan ini lahir karena memang ada ruh profesionalis. Dia bukan diurus waktu sisa. Jadi dakwah itu ketika dia diurus dengan waktu utama, dedicated, maka dakwah berkembang. Sama kayak masjid. Dan kenapa banyak masjid itu nggak jadi apa-apa? Karena kemudian dia diurus waktu sisa. Sisa waktu kerja, ya, sisa apa? Misalnya kayak mau survei sapi cuma ada waktu Sabtu sama Minggu gitu kan. Wah, ini kita harus survei vendor, cuma ada waktu Sabtu Minggu karena Senin sampai Jumat kerja. Gitu kan. Jadi masjid cuma diurus minggu sekali. Ini gimana kita mau maju kan kalau kita gaya pengelolaan masjid kita waktu sisa begitu. Nah, maka dari itu masjid itu memang harus dikelola dedicated. Nah, pertanyaannya sekarang, mulainya dari mana, Kang? Menghadirkan SDM-nya seperti apa? Kita uang terbatas dan seterusnya. Saya kasih underline besar, ya, dan ini saya akan ulang 3 kali. Sangat banyak anak muda yang siap untuk mengabdikan dirinya di masjid tanpa dibayar sekalipun. Saya ulangi sekali lagi ya. Sangat banyak anak muda yang profesional, yang dia mau hijrah, yang untuk awal-awal ini dia siap untuk tidak digaji, itu sangat banyak. Tinggal gimana kita pengertian saja nanti ihsan dan seterusnya itu kepada lapis SDM ini. Cuma masalah di lapangan ini otoritasnya nggak dikasih, Pak. Ini suara dari anak muda. Ini saya usia 34 tahun, jadi pergaulan saya itu 7 tahun ke bawah, 7 tahun ke atas. Jadi saya kalau usia 34 tahun saya akrab sama kawan-kawan sampai usia 25, 26 gitu kan. Dan saya akrab juga sama kawan-kawan usia 40 ini. Saya menghadirkan suara anak-anak muda. Ini anak-anak muda itu banyak yang ngerti, oh ini database jamaah harus dirapikan dulu, programnya begini, masjidnya harus dibeginikan, laporan keuangannya harus dibeginikan. Itu banyak yang paham. Ada satu masjid infaknya 50 juta, baru memperbaiki data grup WA jamaah satu arah saja naik jadi 300 loh, naik 6 kali lipat infak. Coba dibayangkan, baru merapikan data jamaah saja, pelaporannya pakai PDF gitu, lalu kemudian disusun, lalu kemudian disediakan nomor rekening. Yang awalnya komplek itu jamaah komplek itu cuma ngencleng, ini ada nomor rekeningnya, itu naik Pak jadi 300 juta per bulan. Itu baru satu sentuhan saja. Jadi anak muda itu sudah banyak gagasan, sudah banyak bawa teknis. Yang pertama ini permasalahannya adalah otoritasnya dikasih atau enggak. Ya, secara sederhana saya langsung terbuka saja. Masjid Enterprise ini mimpinya Bung Ben. Saya juga di sini sebagai orang luar ini kan coba mengikuti langkahnya Bung Ben ini dan kawan-kawan di Munzalan. Nampaknya akan melakukan sekolah khusus akademi untuk imam masjid anak muda ini. Ya, mungkin kita menyebutnya CEO University ya, CEO Masjid University. Jadi sekolah CEO masjid. Jadi CEO masjid ini nanti disertifikasi oleh Munzalan, Bapak Ibu tinggal pakai. Saya ulangi sekali lagi, nanti sekolahnya disediakan sama Bung Ben, disertifikasi sama Munzalan, disertifikasi Masjid Enterprise. Nanti listnya kita berikan, nanti Bapak Ibu bisa wawancara, nanti Bapak Ibu bisa pakai. Nah, itu nanti mereka yang akan bantu kembangkan masjid Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah masing-masing. Karena ini tentang menduplikasi manusia, memang ini tantangan. Tapi yang penting ini dulu deh Bapak Ibu sekalian, otoritasnya berani nggak dikasih? Beranikah kita seperti Bang Muhammad Nur Hasan? Dia yang punya uang, dia yang mewakafkan lahan, dia yang bangun masjid, yang terkenal Kiai Lukman awal-awal. Saya ulangi sekali lagi ya, Bang Muhammad Nur Hasan yang bangun, yang mulai, yang cariin jamaah, tapi yang kemudian dikenal Lukman. Berani nggak hati kita itu selapang dada Bang Muhammad Nur Hasan? Toh iya. Berani nggak kita kayak Bang Muhammad Nur Hasan yang yes terus ke anak muda? Ayo silahkan yes. Ustadz Randy hayo yes. Berani nggak kita kayak Bang Muhammad Nur Hasan? Kalau mental nggak berani, jangan mimpilah masjid besar.
Kalau sama anak muda masih ngerem gitu ya, kaki dilepas, tangan dilepas, buntut dipegangin gitu. Janganlah, jangan mimpi masjid ini besar. Karena hari ini tuh harinya WhatsApp, harinya manajemen big data, harinya fundraising digital, hari-harinya dakwah digital, multi kanal, hari-harinya YouTube, kamera video. Likulli zaman rijaluha. Likulli zaman rijaluha. Dalam setiap zaman itu ada rijalnya, ada pemimpinnya, ada anak-anak mudanya. Maka pertanyaannya, mau nggak ngasih ini? Ya, sepengalaman saya berat tuh ngasih. Pengalaman nih Kang ya. Sorry ya, sorry. Sepengalaman saya nggak gampang ngasih otoritas ke anak muda. Jadi sekarang ujiannya ada bapak-bapak di senior masjid. Ya, mau kasih ruang untuk anak muda nggak? Mari Pak, kalau nggak kasih muda bikin masjid sendiri, bukan ngancam. Tapi kita mau efektif aja, ya. Kalau misalnya masjid yang lama ini kita kita juga nggak boleh, kita bantu bikin baitul mal banyak nggak bolehnya. Kami akan bangun masjid sendiri dan banyak teman-teman muda yang sudah bikin. Ya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau kami sudah selesai, kita coba rapikan lagi masjid-masjid yang existing. Terima kasih, gitu Masya saja Allah. Bung Ben provokasinya. Masya Semoga Allah. provokasi ini bermanfaat karena Siap. saya tahu pasti Kiai Lukman lembut-lembut nanti malam. Biarlah kerja-kerja sadisnya sore hari ya, kerja-kerja sadis nih sama saya. Jadi saya bicara apa adanya saja, Bapak Ibu sekalian. Gak ada kepentingan. Saya hadir di sini gak ada kepentingan apapun kepada Bapak Ibu sekalian. Sekeras ini saya bicara karena saya sayang kepada Bapak Ibu. Jangan sampai kita di sisa usia kita ngurus masjid ini nggak jelas ujungnya. Masya Allah. Ya, maka kita harus hadirkan masjid ini sebagai platform untuk umat. Sekian saja Bung Ben, terima Baik. kasih, itu closing statementnya. Baik. Bung Ben sehat afiat dan mohon Amin. maaf saya kasih banyak PR ini. Amin. Ini Makasih, nanti makasih, Kang lanjut ke Randy. pelatihan, berlanjut ke coaching, berlanjut ke pendampingan ini udah pas Ya, lah agak Bung putus Ben ya. ini. Saya migrasikan semua grup WA JMTC ke grup Masjid Bilioner insya Allah. Mudah-mudahan 100, 200 grup, Putus kah? 300 grup dan ratusan hitungan saya kira cukup 10.000 masjid ya. Baik, sebentar teman-teman 10.000, 100.000 suaranya masjid sih kemarin koneksi kita saya lagi statement terputus tadi, itu. Kang Randy. Tapi kalau misalnya pun efektif Halo, Kang nanti Randy. cukup 10.000 masjid bilioner ini Indonesia tuntas insya Allah kebaikannya. Thank you Bung Ben, sehat afiat. Terima kasih Munzalan, terima kasih Kiai Lukman, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih peserta seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Masya Allah Kang Randy. Kita doakan semua para peserta dari WAG Masjid Bilioner ini, kita doakan semua Kang Randy bisa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya dan dilimpahkan ilmu pengetahuan, dan insya Allah akan kita beliau dengan kesehatan itu dapat dibagikan kepada kita semua. Baik sahabat sekalian, demikian seminar ini, masjid ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Reni tadi, kita sedang mempersiapkan sebuah lembaga yang disebut dengan Masjid Enterprise bagi para sahabat sekalian yang nanti akan bergabung. Kita akan informasikan bahwa setelah ini seminar ini baru permulaan saja. Ini kita baru cek sound. Ada nggak yang berminat untuk mengelola masjidnya menjadi lebih baik, masjidnya menjadi makmur berlimpah, masjidnya punya aset dan omset miliaran, gitu ya. Ya, apakah itu miliaran per bulan, per tahun, itu nanti kita bisa atur. Yang penting miliaran. Visi kita harus besar dulu. Dan ini bukan milik pribadi, ini milik umat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang iri, itu sepertinya itu bermasalah. Ya, ini kita tidak memperjuangkan pribadi, kita tidak bicara tentang pribadi, menumpuk-numpuk harta pribadi, tapi menumpuk-numpuk harta untuk umat. Jadi ini Masjid Bilioner ini kita sedang mendiskusikan umat, bukan mendiskusikan tentang kekayaan pribadi masing-masing. Baik sahabat sekalian, yang kedua tentang CEO University, ya kan, sekolah CEO Masjid, insya Allah juga akan kita selenggarakan, sahabat sekalian. Maka kami berharap sahabat-sahabat sekalian sudah bergabung dalam acara seminar ini, bergabung dalam WAG, nanti kita akan kasihkan linknya dari sahabat-sahabat sekalian. Ajak sahabat-sahabat yang lainnya bergabung, terutama untuk anak-anak muda, ya, biar nanti mereka bisa belajar bagaimana caranya untuk mengelola masjid menjadi masjid bilioner. Dan ini akan menjadi solusi, Bapak Ibu sekalian, solusi bagi masa depan, ya, bagi tenaga kerja, bagi ekonomi, sangat konkret, ya.
kami susah untuk menjelaskan, tapi nanti kita akan belajar pelan-pelan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kami ingin menyampaikan bahwa nanti malam stay ya, tetap stay di channel ini ya, karena tanggal jam 19.30 nanti kita akan belajar langsung kepada pimpinan atau pengasuh Masjid Kapal Munjalan, yaitu Kiai Haji Lukmanul Hakim, ya kan? Nah, para sahabat yang telah menyampaikan pertanyaan tentang Munjalan nanti akan kita bahas di sesi kedua nanti, gitu ya. Baik, demikian para sahabat sekalian, semoga sesi pertama ini bermanfaat dan sekali lagi kita doakan bersama supaya Gurunda Kang Randy Saputra diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sampai di sini sesi pertama kami tutup terlebih dahulu. Nanti silahkan bergabung pada sesi kedua jam 19.30 bersama Ustadz Lukmanul Hakim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.